Baik, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok E4 akan mempresentasikan perancangan produk face shield. Perkenalkan anggota dari kelompok kami, ada Kevin Moon, Paramita, dan saya Yohanes Hermanto. Oke, next. Outline presentasi kali ini terdapat 4 unit seperti pada tampilan di layar. Oke, selanjutnya kita masuk ke unit 1, metodologi perancangan langkah 1 dan 2. Untuk langkah pertama terdapat brainstorming yang menghasilkan bahan pengikat fleksibel, kemudian terdapat gagasan memberikan fitur tambahan pada face shield agar pengguna mendapatkan kenyamanan lebih, dan lapisan pelindung wajah diberi fitur berupa anti kabut atau anti fog. Selanjutnya, untuk objektif 3 terbagi menjadi 3, yaitu primary, secondary, dan tertiary, di mana primary terbagi menjadi ergonomis, penggunaan, dan keindahan. Untuk unsur ergonomis terbagi menjadi keamanan, yaitu material yang baik, dan material anti-embun. Dan yang kedua yaitu kenyamanan, yaitu material yang ringan, kecocokan ukuran, dan cocok dibawa kemanapun. Lalu primary yang kedua yaitu kemudahan buka dan tutup, di mana penutup wajah mudah dibuka dari depan maupun samping, dan mudah ditutup dari depan maupun samping. Selanjutnya kemudahan diatur, yaitu fleksibilitas sesuai dengan dimensi kepala penggunanya. Lalu primary yang ketiga yaitu keindahan, di mana desain sederhana dan simpel, dan pewarnaan yaitu warna pada perekat. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada black box dan transparent box yang merupakan operasionalisasi dari face shield itu sendiri. Untuk input dari black box itu karena munculnya COVID-19 yang dapat menular melalui udara. Untuk outputnya adalah face shield yang berfungsi untuk memproteksi pengguna dari penularan virus COVID-19. Untuk transparent boxnya, yang pertama-tama itu adalah face shield. Setelah itu masukkan penutup face shield ke kepala, lalu atur posisi face shield dengan tepat, lalu atur besar kecilnya ukuran penyangga kepala, dan face shield akan terpasang dengan baik. Selanjutnya ada analisis fungsi. Fungsi utama face shield itu adalah memberikan proteksi terhadap pengguna yang terbagi menjadi 3, yaitu memberikan keamanan terhadap pengguna, memberikan kenyamanan terhadap pengguna, dan memberikan kemudahan terhadap pengguna. Next. Untuk spesifikasi performansi terdapat 4 tujuan. Yang pertama, ukurannya panjang face shield 30 cm, lebar face shield 20 cm, dan tebal penutup wajah berkisar pada 0,2 mili. Kemudian berat total face shield berkisar pada 100 gram, dan usia pakai face shield penggunaan rutin berkisar 60 hari, dan harga jual berkisar pada angka 15.000. Selanjutnya ada tabel HOQ seperti yang dapat dilihat pada gambar. Untuk yang paling tinggi nilainya ada ringan dan mudah dibawa. Next. Selanjutnya yaitu peta morfologi, memiliki karakteristik material penutup wajah, perekat, dan proteksi. Pada peta morfologi ini terdapat 27 alternatif dengan 10 alternatif mungkin dan 17 alternatif tidak mungkin. Dari 10 alternatif mungkin tersebut, kami pilih ada 3 alternatif terbaik, yaitu alternatif pertama mika karet dan anti-fog, alternatif ke-6 mika plastik dan anti-fog, dan alternatif ke-10 akrilik karet dan anti-fog. Next. Next, kita ke unit 2, metodologi perancangan langkah 3. Pada tahap awal terdapat penentuan bobot kriteria. Di sini untuk poin yang paling besar didapat oleh berat produk, sebesar bobotnya 33,33. Hal ini sesuai dengan rancangan dari produk kami, karena kami ingin menghasilkan produk yang memiliki berat produk yang ringan. Untuk urutan kepentingan sendiri, dari berat produk, kemudian lebar face shield, dan juga umur pakai, kemudian panjang face shield, tebal material penutup wajah, dan harga jual. Next. Selanjutnya adalah gambar sketsa. Terdapat 3 alternatif yang terpilih. Untuk alternatif pertama menggunakan penutup wajah berbahan dasar mika dengan lapisan anti fog, dan juga perekat menggunakan karet. Untuk alternatif ke-6 menggunakan penutup wajah berbahan dasar mika dengan lapisan anti fog dengan perekat berbahan dasar plastik.
Untuk alternatif ke-10 menggunakan penutup wajah berbahan dasar akrilik dengan lapisan anti-fog dengan perekat berbahan dasar karet. Next. Skala penilaian 4 titik memiliki tujuan yaitu panjang face shield, lebar face shield, tebal material penutup wajah, berat produk, umur pakai, dan harga jual. Untuk skala penilaian 4 titik ini, di mana semakin tinggi skornya, maka akan semakin baik kekuatan bahannya. Tetapi beda halnya dengan tebal material penutup wajah, jika skornya semakin rendah, maka material penutup wajahnya akan semakin tebal. Lalu berat produk, jika skornya semakin rendah, maka akan semakin berat. Dan harga jual, jika skornya semakin rendah, maka harganya akan semakin mahal. Matriks evaluasi alternatif, ini setiap alternatif dinilai magnitudenya oleh kelompok E5, di mana dari alternatif 1, 6, dan 10 mendapatkan skor akhir pada alternatif 1 146,67, skor akhir pada alternatif 6 140, dan skor akhir pada alternatif 10 113,33. Di mana skor yang paling tinggi yaitu merupakan alternatif 1, maka alternatif 1 yang akan kami gunakan menjadi rancangan akhir untuk dapat direalisasikan. Next. Selanjutnya unit 3, metodologi perancangan langkah 4 dan 5. Oke, untuk yang pertama adalah analisis desain. Terbagi menjadi 3, yaitu material penutup wajah rapat yang berfungsi agar menahan paparan virus sebesar 68-96% pada jarak kurang lebih 50 cm dari sumber virus. Dan jarak ini juga bergantung pada diameter droplet, yaitu 3,4-8,5 mm. Untuk yang kedua, material penutup wajah bening untuk melindungi seluruh bagian wajah yang mencakup mata, hidung, dan mulut dari paparan infectious droplet. Untuk yang ketiga, material penutup wajah memiliki ketebalan minimal 0,5 mm dan menutupi secara vertikal yaitu bagian dahi hingga dagu. Next. Kemudian untuk hasil eksperimen menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Alatnya yang digunakan adalah gunting, penggaris, double tape, dan cutter. Untuk bahan sendiri ada mika plus anti-fog, perekat karet, busa, frame dari plastik, tali karet, stopper tali berbentuk tabung, dan pulpen. Untuk hasil eksperimen, gambar dapat dilihat seperti pada layar. Selanjutnya, untuk gambar detail dapat dilihat pada gambar. Yang pertama ada isometric view design 3 dimensi, yang kedua ada drafting 2 dimensi, dan yang terakhir ada explode view. Next. Untuk bill of material terbagi menjadi level 0, level 1, dan level 2, di mana level 0 terdapat face shield, level 1 penutup wajah, perekat, dan penyangga, level 2 mika, karet, busa, frame, tali karet, dan stopper tabung. Untuk daftar spesifikasi komponen atau part, yaitu ada penutup wajah, perekat, penyangga, frame, dan stopper tabung, di mana spesifikasinya ini terdapat ukuran sesudah membuat face shield. Sedangkan di sini ada daftar spesifikasi material, yaitu berupa mika, karet, busa, dan tali karet, dengan spesifikasi ukuran sebelum face shield dibuat. Next. Kemudian terdapat unit 4, metodologi perancangan langkah 6 dan 7. Terdapat value engineering. Seperti di layar bisa kita lihat, tidak terdapat perbedaan harga antara original cost dan redesign cost. Hal ini dikarenakan tidak terdapat redesign pada hasil eksperimen yang kelompok kami telah laksanakan. Oke, selanjutnya. Untuk perbaikan, kelengkapan, dan penyelesaian. Pada langkah 1 dan 2, perbaikan, kelengkapan, dan penyelesaian yang telah dilakukan yaitu perbaikan objective tree, function analysis AOQ, kelengkapan judul tiap kolom pada tabel yang terpotong pada halaman lain, perbaikan format penulisan kata, italic, dan spacing. Kemudian pada langkah 3, itu perbaikan urutan kepentingan pada penentuan bobot, perbaikan skala penilaian 4 titik, dan perbaikan kesalahan pengetikan. Kemudian pada langkah 4 dan 5, kelengkapan kalimat, pembuka sebelum subbab, kelengkapan langkah-langkah disertai gambar, perbaikan format, urutan penulisan, alat dan bahan. Kemudian untuk langkah 6 dan 7, perbaikan pada value engineering. Next. Selanjutnya adalah material yang digunakan untuk membuat face shield, yaitu sesuai yang disebutkan pada hasil eksperimen tadi. Lalu ini peralatannya. Next.
Oke, selanjutnya gambar akhir produk. Seperti dapat dilihat pada gambar, untuk penutup wajah sendiri menggunakan panjang dan lebar 320 x 220 mm dan ketebalan 0,4 mm. Untuk frame sendiri menggunakan ketebalan 10 mm dengan panjang 125 mm. Dan untuk ketebalan busa menggunakan ukuran 20 mm dengan panjang 220 mm. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.